Self love tuh bukan cuma soal kita ke salon, kita melakukan hobi atau apa. Self love itu menciptakan kehidupan yang kita nggak perlu kabur, sehingga kita benar-benar bisa mencintai diri kita sepenuhnya dengan memberikan kehidupan yang kita deserve. Jadi kalau kamu kerjaannya mengorbankan diri sendiri terus, kamu akan menarik orang-orang yang semakin mengorbankan kamu. Kalau kamu jahat sama diri sendiri, kamu akan terus menarik orang yang jahat sama kamu. Sehingga apapun yang kamu lakukan ke dirimu sendiri sebagai mikrokosmos akan menarik apapun di luar sana yang sama. Jadi inilah pentingnya kamu untuk menyadari bahwa selama ini aku abusing diriku sendiri atau tidak, dan pentingnya kamu memahami kalau kamu sebagai manusia merasa kamu dizolimi setengah mati, coba lihat dulu selama ini kamu zolim tidak dengan diri sendiri. Itu paling dasar. Oke, tibalah kita kepada self-love. Semua orang mengajarkan soal self-love, tapi yang kita lakukan dalam setiap hari kebanyakan malah hanya mengabuse diri sendiri, nggak sih? Menyenangkan orang lain, mendengarkan orang lain, tervalidasi dari orang lain, terus aja diri kita yang dikorbankan. Jadi self-love tuh bukan cuma soal kita ke salon, kita melakukan hobi atau apa. Self-love itu menciptakan kehidupan yang kita nggak perlu kabur, sehingga kita benar-benar bisa mencintai diri kita sepenuhnya dengan memberikan kehidupan yang kita deserve. Jadi kalau kita lagi membahas soal seperti ini, kita harus membahas yang namanya energi, bahwa you will attract what you are. Jadi kalau kamu kerjaannya mengorbankan diri sendiri terus, kamu akan menarik orang-orang yang semakin mengorbankan kamu. Kalau kamu jahat sama diri sendiri, kamu akan terus menarik orang yang jahat sama kamu. Sehingga apapun yang kamu lakukan ke dirimu sendiri sebagai mikrokosmos akan menarik apapun di luar sana yang sama. Jadi inilah pentingnya kamu untuk menyadari bahwa selama ini aku abusing diriku sendiri atau tidak. Dan pentingnya kamu memahami kalau kamu sebagai manusia merasa kamu dizolimi setengah mati, coba lihat dulu selama ini kamu zolim tidak dengan diri sendiri. Itu paling dasar. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya menyadari bahwa orang datang ke aku dengan masalah, misalnya aku disakiti suamiku, aku disakiti pasanganku, aku disakiti siapapun gitu. Padahal ternyata dia pun dari muda itu biasanya menyakiti dirinya sendiri gitu. Jadilah dia akhirnya menemukan pasangan yang menyakiti dia juga gitu. Hanya penambah penderitaan, tapi penderitaan di awal adalah kita yang lakukan sendiri. Kita perlu sadar itu. Tapi kita kan diberikan hidup yang sebenarnya kita selalu punya pilihan. Ada orang-orang yang memang diberikan ibu dan bapak yang sangat keras sekali. Ketika kita muda kita tidak punya pilihan, tapi ketika kita sudah mulai dewasa kita kan punya pilihan untuk bisa keluar dari kondisi itu. Tapi bagaimana kita dapat berdamai dengan kata-kata akhirnya durhaka, atau kita musyrik, atau kita apa, itu lagi-lagi omongan orang. Ketika kita sudah sangat berdamai dengan diri sendiri, kita menyayangi diri sendiri, kita akan sadar bahwa ada kalanya kita perlu memilih diri kita sendiri dulu. Karena ketika kita kosong, kita nggak bisa ngasih ke orang. Jangan berharap orang bisa memberikan cinta kasih ketika di dalam dirinya aja nggak ada cinta kasih gitu. Seorang ibu sebenarnya you cannot pour from an empty cup. Ibu harus ngisi dulu, karena kalau ibu ngasih terus, ibunya yang sakit. Ibu udah sakit, siapa yang ngurus yang lain? Jadi pentingnya seorang ibu untuk me time, pentingnya seorang bapak juga untuk me time, karena bapak-bapak yang capek bekerja dan tidak menyayangi dirinya sendiri akan jadi abusive juga untuk keluarganya. Jadi sangat penting sekali untuk setiap orang sadar akan dirinya sendiri dulu dan tidak menyalahkan orang lain. Karena kita semakin dewasa, kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Jadi semoga dengan menyadari ini kita semua tuh akhirnya bisa menyayangi diri kita dan akhirnya kita bisa menyayangi orang lain juga gitu. Oke, jadi word of affirmation itu penting sekali ya, karena word of affirmation itu juga bisa ditulis di journaling yang tadi itu. Jadi kita tuh perlu ini agak ada, aku punya klien yang memang orang tuanya agak challenging. Jadi setiap saat dari kecil tuh dia selalu dibilang, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh jelek kayak gini, kamu tuh, sehingga itu menjadi inner talk-nya dia. Akan sulit sekali untuk dia dewasa bisa punya kata yang positif untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu penting untuk orang tersebut untuk punya kata-kata positif yang akhirnya dia sebutkan itu setiap hari ke dirinya sendiri.
Dia perlu untuk bisa mengembrace inner child-nya sendiri bahwa I'm sorry you have that kind of mother, I'm sorry you have that kind of father, tapi sekarang kita bersama memperbaiki citra diri kita sendiri. Jadi ditulis misalnya, you are enough, you are always good enough, you are beautiful, you are handsome, you are apapun itu kamu bisa tulis, dan sehingga akhirnya itu dipercaya oleh dirimu sendiri bahwa mungkin kata-kata buruk yang keluar dari mulut orang lain itu hanya untuk membangunkanmu, dan akhirnya untuk membuatmu sadar bahwa kebahagiaanku bergantung pada diriku sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kalau ada kritik, yang pertama kita harus tahu kita punya nafas. Yang paling penting adalah ketika lagi dikritik orang, kita ada kesempatan untuk kalau lagi di kantor, lagi stres, bisa ke kamar mandi dulu. Di kamar mandi boleh nangis, di kamar mandi boleh apa, intinya gimana respon kita sama diri sendiri itu tanggung jawab kita. Jadi tarik nafas, buang nafas dulu, relaxin dulu, keluarin dulu semua, kalau mau nangis mau apa keluarin. Lalu nanti kalau sudah baru kita introspeksi diri. Introspeksi diri, ini yang dibilang benar apa enggak ya? Dan untuk introspeksi diri kita pun perlu dulu untuk menenangkan pikiran sehingga kita bisa sadar bahwa enggak kok, sebenarnya aku enggak seperti yang dibilangin kayak gitu. I'm better than this gitu. Kalau misalnya ternyata yang dibilang itu benar adanya, ya akui, saya mohon maaf, ternyata saya memang seperti itu, saya akan memperbaiki. Tapi kalau ternyata tidak, ternyata orang yang nyebutinnya ternyata dianya yang sakit loh. Banyak kemungkinan loh, orang-orang yang kritiknya selangit, itu biasanya dia pun mengkritik dirinya sebegitu keras. Kecuali kalau yang udah masuk narcissistic personality disorder, itu memang berarti ada kelainan saja, karena narcissistic personality disorder itu tidak akan pernah merasa dirinya salah. Jadi kalau misalnya kita menemukan bahwa, oh ternyata orang tuaku kayaknya nih narcissistic personality disorder, kitanya yang harus lebih cerdas menghadapi itu gitu, bukan nyalahin, mama tuh begini, papaku begini, enggak gitu. Jadi kita akhirnya sadar, oh ibuku tuh sakit karena ini, oh bapakku tuh sakit bukan cuma fisik ya, sakit juga mental juga. Karena kalau misalnya yang nonton ini teman-teman Gen Z, kalian harus sadar bahwa orang tua kalian dididik dengan cara yang sangat keras, sehingga akhirnya itu akan mempengaruhi bagaimana cara mereka untuk mendidik kalian. Ketika kalian lebih bijak dalam melihat itu, kalian bisa breaking the pattern dengan act differently atau act wisely, bahwa akhirnya kita bisa, oh aku paham kenapa mamaku begini karena begitu ya, oh bapakku begini karena begitu ya, tapi tanpa harus mendiskreditkan orang tua kita sendiri. Karena ujung-ujungnya yang paling baik adalah yang bisa mencintai semua orang, tapi kita perlu punya batasan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita perlu untuk bisa berkomunikasi dengan orang, tapi kita perlu punya batasan juga. Ketika yang mengkritik tuh memang bos gitu ya, ya kalau udah bos mah didengerin aja gitu, kalau udah bos mah gitu. Tapi udah gitu kita bisa ke toilet, kita bisa nangis-nangis, tapi disadari bahwa kerja perlu struggle gitu, hidup perlu struggle juga. Tapi kita perlu memilih mana struggle yang memang worth our time, mana yang tidak. Dan itu perlu kedewasaan dan kecerdasan dari kita sendiri. Karena tadi di awal aku sudah membahas yang namanya energi, you will attract who you are. Banyak sekali perempuan yang akhirnya setelah menyadari ketika dia mulai mencintai dirinya sendiri, akhirnya suaminya mulai mencintai dia juga. Jadi itulah pentingnya kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan ke diri kita itu akan mirroring apa yang orang lain lakukan ke diri kita. Sehingga apapun itu yang kita lakukan ketika kita mencintai diri sendiri, itu tiba-tiba seperti seakan-akan semesta memberikan hal-hal positif juga buat diri kita gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa ripple effect yang bisa kita dapatkan dari hasil kita mencintai diri sendiri gitu. Karena ketika kita mencintai diri sendiri, tiba-tiba kok kita ketemu orang yang menghargai kita ya, karena kita udah menghargai diri kita sendiri gitu. Ketika kita ngomongnya baik ke diri kita, tiba-tiba orang yang ada di sekeliling kita juga orang-orang yang bicaranya baik ke kita gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang tiba-tiba negatif, kita perlu sadar, ini aku lagi perlu belajar apa dari hal ini, kenapa ketemu orang yang negatif gitu. Tapi kalau yang ketemu sama kita semuanya negatif, ya artinya mungkin kita yang negatif. Jadi yang paling penting adalah sadari diri sendiri dulu, menyadari kita ini apa yang perlu diperbaiki. Dan terkadang yang perlu diperbaiki itu bukan hal-hal yang diajarkan sejak kecil seperti self-love itu. Sekarang karena awareness soal self-love sudah tinggi, mari kita mulai melakukan, tapi bukan berarti kita jadi egois sama diri sendiri, tapi kita memberlakukan semuanya supaya
ada batasan. Ada kalanya kita memberikan, tapi kita juga harus menerima. Gitu. Nanti kalau udah di level yang lebih tinggi, seperti petinggi agama, atau seperti guru spiritual atau apa, itu bisa memberi terus karena yang diisinya sama Tuhan langsung gitu. Tapi itu kan the next level. Kita sebagai manusia normal dulu menjalani, pentingnya ada timbal balik memberi dan menerima. Dan kita tidak bisa memaksa orang yang tidak bisa memberi untuk memberi, kita nggak bisa. Jadi sempat ada aku bicara sama klienku bahwa kenapa ya seumur hidup ibuku seperti ini, aku mau ibuku seperti itu gitu. Kan seumur hidup ibumu begini, kok kamu berharap ibumu berubah gitu. Kamunya berarti yang perlu berubah. Kenapa aku banyak membahas soal orang tua? Karena orang tua itu sangat membentuk siapa kita. They will shape us up until you have your own age, yang mana kamu bisa memahami dirimu sendiri. Ketika sudah paham, kita bisa mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki diri kita sendiri tanpa harus menyalahkan orang tua. Tips dan tata cara menyayangi diri sendiri. Yang pertama bisa dengan journaling, bisa dengan kita kasih words of affirmation yang baik untuk diri kita. Tapi ada yang namanya inner child healing, biasanya aku lakukan di sesi quantum healing atau di sesi hipnoterapiku, yang mana sebenarnya you owe yourself an apology. Jadi kita kadang-kadang perlu revisit diri kita yang terluka sekali, misalnya umur berapa gitu ya. Ada kejadian yang sangat melukai dirimu, kita bisa revisit ke situ dan seakan-akan kita selamatkan diri kita yang itu gitu. Karena dia pasti diri kita yang di situ tuh nggak bisa diselamatin sama siapa-siapa gitu, kayak ngerasa harusnya ibuku yang menyelamatiku, harusnya bapakku yang menyelamatkanku, tapi nggak ada. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita yang menyelamatkan diri kita sendiri di situ. Dan ini mungkin secara logika nggak masuk ya, tapi ketika menggunakan meditasi, meditatif terapi atau dengan hipnoterapi, ini benar-benar terjadi dan itu benar-benar bisa menyembuhkan seseorang. Jadi pentingnya kamu untuk minta maaf ke dirimu sendiri, untuk menyayangi dirimu sendiri dan menyelamatkan dirimu sendiri, itu kedepannya sangat membantu kita untuk bisa melihat kehidupan dengan lebih positif. Bahwa banyak sekali orang yang merasa, aku siapa yang nolong gitu. Ya emang diri kita sendiri bersama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Tapi kalau kita sudah sering menolong diri sendiri, akhirnya tiba-tiba seperti kehidupan juga menolong kita. Tiba-tiba baru kita butuh ini, kok ada ini yang bantu. Baru ini, ada ini yang bantu gitu. Itu namanya synchronicity, nanti kita bahas ya. Oke teman-teman, begitu ya tips dan trik aku untuk self love. Semoga kita semua semakin menyayangi diri sendiri, karena semakin kita sayang sama diri sendiri, kita semakin bisa memberikan cinta kemanapun kita berada. Jadi deh kita ngikutin Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya, karena Nabi Muhammad itu tidak tertarik untuk mengatur orang. Nabi Muhammad hanya berniat supaya orang-orang bisa mempunyai pikiran dan hati yang lebih lembut. Semoga kita semua selalu menjadi umat-umat yang baik ya ke depannya ya, menjadi orang yang baik tetapi tetap kuat untuk diri kita sendiri. Terima kasih, see you.